Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairu Marsyab dari Psikologi 1C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yaitu strategi dan metode penelitian dalam psikologi perkembangan. Next. Strategi strategi penelitian dalam psikologi perkembangan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada penelitian longitudinal, yang kedua ada penelitian cross-sectional, yang ketiga ada penelitian cohort. Next. Yang pertama ada penelitian penelitian longitudinal. Metode longitudinal merupakan suatu strategi penelitian yang mempelajari individu-individu tertentu selama suatu periode tertentu. Studi longitudinal menghasilkan banyak sekali informasi mengenai isu-isu vital, kayak stabilitas dan perubahan dalam perkembangan serta pentingnya pengalaman dini terhadap perkembangan selanjutnya. Tapi memang memiliki beberapa kekurangan. Studi longitudinal contohnya tuh kayak gini, misalkan. Eh, Contohnya nih, jika suatu studi kepuasan hidup dilakukan secara longitudinal, maka orang-orang dewasa tertentu dapat diukur secara periodik selama rentang waktu 70 tahun. Misalnya pada usia 20, 35, 45, 65, dan 90 tahun. Terus ada juga lagi, kayak misalkan saya sebagai peneliti yang mengikuti sekelompok anak-anak dari usia 3 tahun hingga mereka berusia 18 tahun untuk mengamati bagaimana keterampilan sosial mereka berkembang. Tapi ada kekurangannya dalam penelitian longitudinal ini. Yang diantaranya yaitu studi ini lama dan mahal. Jadi peneliti harus nunggu dalam rentan waktu yang lama gitu. Next. Tujuan penelitian longitudinal ini untuk memahami perubahan perkembangan dalam individu seiring berjalannya waktu. Next. Yang kedua ada penelitian cross-sectional. Metode ini adalah strategi penelitian yang membandingkan individu-individu yang berbeda usia pada waktu tertentu. Suatu penelitian lintas bagian ini atau cross-sectional mungkin dapat mempelajari sekelompok subjek yang berusia 5, 8, dan 11 tahun. Studi lainnya dapat melibatkan sekelompok subjek yang berusia 15, 25, dan 45 tahun. Kelompok tersebut dapat dibandingkan terhadap sejumlah variabel terikat, IQ, memori, relasi dengan kawan-kawan sebaya, kelekatan kepada orang tua, perubahan hormonal, dan lain-lain. Keuntungan utama studi lintas bagian adalah bahwa para peneliti itu gak harus nunggu waktu individu untuk bertumbuh atau menjadi lebih tua kayak yang pertama tadi, penelitian longitudinal. Jadi penelitian cross sectional tuh nggak harus nunggu lama gitu. Dan metode ini digunakan terutama sebagai metode yang secara spesifik meneliti pada tingkatan atau kelompok umur yang berbeda-beda. Metode ini juga biasa dikenal sebagai metode transversal. Next. Nah, tujuan strategi penelitian cross-sectional atau lintas bagian ini, yang pertama ada menilai prevalensi, kayak mengukur seberapa sering suatu kondisi, penyakit, atau karakteristik terjadi dalam suatu populasi pada titik waktu tertentu. Pendekatan lintas bagian dapat mengaburkan variasi perkembangan. Sebagai contoh, suatu studi lintas bagian dapat mengungkapkan rata-rata peningkatan atau penurunan kepuasan hidup. Tetapi studi ini tidak dapat memperlihatkan bagaimana peningkatan atau penurunan itu dari tahun ke tahun. Studi ini juga tidak akan menjelaskan kepada kita apakah orang dewasa muda yang memiliki persepsi kepuasan hidup tertentu positif ataupun negatif akan relatif mempertahankan derajat kepuasan hidupnya ketika menjadi orang dewasa, menengah atau lanjut usia. Contoh dari penelitian
studi lintas bagian ini. Peneliti mengamati anak-anak usia 4, 8, dan 12 tahun pada saat yang sama untuk memeriksa perbedaan dalam kemampuan kognitif mereka. Jadi peneliti ini kayak ngamatin anak-anak usia eh, ya masih kecil gitu, 4, 8, dan 12 tahun tanpa nunggu waktu yang lama, gak kayak yang pertama tadi. Next. Yang ketiga itu ada penelitian efek cohort. Cohort sendiri adalah sekelompok orang yang dilahirkan di titik waktu yang sama, sehingga memiliki pengalaman yang kurang lebih sama. Misalnya, mereka yang hidup di era depresi besar tahun 1930-an atau yang dibesarkan di satu kota pada kurun waktu yang kurang lebih sama. Pengalaman bersama ini dapat menghasilkan tentang perbedaan di antara kohort. Contohnya nih, remaja di era depresi besar akan cenderung berbeda dibandingkan remaja di tahun 1990-an dalam konteks kesempatan pendidikan dan status ekonomi, pengasuhan, serta sikap terhadap seks dan nilai-nilai religius. Efek kohort ini juga berperan penting karena dapat sangat memengaruhi ukuran terikat dalam suatu studi yang cukup berkaitan dengan usia. Individu yang dilahirkan di waktu yang berbeda, misalnya tahun 1920, 1940, dan 1960, memiliki peluang yang berbeda-beda untuk memperoleh pendidikan, dan fakta ini mungkin akan memiliki efek signifikan terhadap performa kohort ini dalam tes inteligensi. Studi yang kedua tadi, lintas bagian dapat memperlihatkan perbedaan respon kohort, akan tetapi dapat melaburkan perubahan usia dan efek kohort. Next. Nah, tujuan dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi perubahan perkembangan dalam kelompok tersebut dan mengeksplorasi atau menjelajahi faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan mereka. Contohnya nih, peneliti meneliti dampak pandemi COVID-19 pada perkembangan sosial dan emosional anak-anak yang lahir selama pandemi dibandingkan dengan anak-anak yang lahir sebelum pandemi. Kan di waktu pandemi tuh kayak semua orang tuh nggak boleh keluar rumah. Kayak harus, kalaupun keluar rumah tuh kayak social distancing dan lain-lain. Nah, di waktu itu kan kayak kita tuh harus di rumah terus gitu, nggak boleh kemana-mana takut terjangkit virus corona. Nah, anak-anak yang dilahirkan di waktu COVID itu atau corona itu pasti memiliki sifat yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak yang lahir sebelum pandemi gitu. Kayak mungkin karena dia di rumah terus, nanti di rumah terus kayak kurang bersosialisasi, nanti sifatnya kayak gini, gampang emosi atau gampang gimana gitu, atau terlalu kurang ceria gitu orangnya, seperti itu. Next. Selanjutnya adalah metode penelitian dalam psikologi perkembangan. Next. Macam-macamnya ada 4, yaitu yang pertama observasi, yang kedua survei dan kuesioner, yang ketiga ada studi kasus, yang keempat ada pengukuran fisiologis. Next. Yang pertama ada observasi. Observasi adalah metode yang melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku individu dalam situasi alami mereka tanpa intervensi dari peneliti untuk mendapatkan data berupa perkembangan psikologi anak selama proses pertumbuhan. Harus sistematis. Kita harus mengenali apa yang kita cari. Kita harus mengetahui siapa yang kita observasi, kapan, dan di mana kita akan melakukan observasi. Beberapa penelitian dan perkembangan masa hidup dilakukan di laboratorium, yaitu satu kondisi terkendali yang tidak menyertakan banyak faktor kompleks dari dunia sebenarnya. Sebagai contoh, saya akan mengobservasi reaksi anak-anak terhadap agresivitas. Jika saya mengobservasi mereka di rumah atau sekolah, maka saya tidak memiliki kendali terhadap seberapa besar agresivitas yang diobservasi oleh mereka. Sebaliknya, apabila saya mengobservasi anak-anak tersebut di laboratorium, maka saya dapat mengendalikan faktor-faktor tersebut, sehingga saya lebih yakin dalam melakukan interpretasi terhadap hasil observasinya. Next.
Namun, penelitian laboratorium juga memiliki sejumlah kekurangan, yaitu diantaranya kayak orang yang tidak terbiasa dengan lingkungan universitas dan dengan gagasan membantu kemajuan ilmu pengetahuan mungkin merasa terintimidasi ketika berhadapan dengan lingkungan laboratorium. Setting laboratorium memiliki sifat tidak alamiah, sehingga para partisipan dapat bertingkah laku tidak alamiah. Metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku individu dalam situasi alami mereka tanpa intervensi dari peneliti. Metode observasi juga merupakan metode yang lebih spesifik untuk meneliti tugas perkembangan anak. Contoh dari metode observasi ini yaitu kayak suatu peneliti mengamati cara anak-anak bermain di taman bermain untuk memahami perkembangan keterampilan sosial dari interaksi mereka. Jadi mereka tuh eh, kayak mengamati bagaimana anak-anak tuh bermain di taman bermain sama teman mereka, tuh, kayak sikapnya gimana gitu kalau mereka berinteraksi dengan anak-anak seusia mereka yang sebaya. Yang kedua ada peneliti mengatur permainan kelompok di laboratorium untuk mempelajari interaksi sosial dan keterampilan komunikasi anak-anak. Nah, peneliti ini kayak ngasih mungkin game atau gimana gitu agar bisa melajari ini. Anak ini mungkin terlalu pendiam atau nggak suka sama temannya atau gimana gitu. Dan agar kayak ngelatih keterampilan anak-anak nih bisa berbicara dengan baik gitu. Harus gimana ini ntar mainnya sama anak ini kenapa gitu. Next. Yang kedua ada survei dan kuesioner. Metode ini adalah dua teknik yang sering digunakan dalam psikologi perkembangan untuk mengumpulkan data tentang perilaku, sikap, persepsi, atau karakteristik individu dari sekelompok orang. Survei dan kuesioner dapat digunakan untuk mempelajari berbagai jenis topik, mulai dari keyakinan religius, kebiasaan seksual, sikap terhadap kendali atas senjata api, hingga keyakinan mengenai cara meningkatkan kualitas sekolah. Kedua metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari banyak responden secara efisien dan dalam waktu yang relatif singkat. Salah satu masalah yang dihadapi apabila kita menggunakan survei dan wawancara, survei dan kuesioner adalah kecenderungan dari para partisipan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan cara tertentu yang mereka pikir dapat diterima atau diharapkan secara sosial. Alih-alih memberikan jawaban yang betul-betul menggambarkan pikiran atau perasaan mereka sendiri. Next, contohnya nih kayak dalam sebuah survei atau wawancara, beberapa individu dapat mengatakan bahwa mereka tidak menggunakan obat terlarang, padahal pada kenyataannya mereka adalah pengguna. Jadi mungkin para partisipan itu mereka berbohong dengan peneliti yang menanyai mereka tentang kayak apakah kamu menggunakan narkoba? Mungkin tak, mungkin apa? Karena cuma sebagai nanya aja nggak dites, ya mereka bisa leluasa berbohong gitu. Contoh lain yaitu peneliti memberikan latihan memori spesifik kepada sekelompok anak dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol untuk menentukan efek latihan tersebut terhadap kemampuan memori. Yang kedua, yang ketiga ada peneliti mengamati perbedaan dalam keterampilan problem solving atau penyelesaian masalah antara anak-anak usia 5, 7, dan 9 tahun. Next. Yang ketiga ada studi kasus. Studi kasus adalah suatu pemeriksaan yang mendalam mengenai individu. Studi kasus terutama dilakukan oleh para profesional di bidang kesehatan mental. Metode penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif yang mendalam dan komprehensif. Digunakan untuk mempelajari satu atau beberapa individu atau kelompok dalam konteks tertentu secara rinci. Studi kasus memberikan informasi mengenai pengalaman. Studi kasus dapat berfokus pada segala sesuatu yang akan membantu psikolog untuk memahami pikiran, perilaku, atau atribut lainnya dalam seseorang. Dalam psikologi perkembangan, metode ini sering digunakan untuk memahami fenomena perkembangan yang kompleks atau langka dengan menggali informasi mendalam tentang subjek penelitian. Next, contoh dari metode penelitian studi kasus yaitu yang pertama ada
peneliti melakukan studi kasus pada seorang anak dengan gangguan perkembangan langka untuk memahami lebih lanjut tentang dampak kondisi tersebut pada perkembangan kognitif dan sosialnya. Yang kedua ada seorang peneliti mungkin melakukan studi kasus pada seorang anak yang mengalami kesulitan belajar untuk memahami bagaimana faktor-faktor seperti dukungan keluarga dan strategi pengajaran di sekolah. Next. Yang keempat atau terakhir adalah pengukuran fisiologis. Metode pengukuran fisiologis dalam psikologi perkembangan adalah metode yang melibatkan penggunaan teknik dan alat untuk mengukur respons biologis dan fisiologis individu, khususnya anak-anak dalam rangka memahami perkembangan psikologis mereka. Semakin banyak juga para peneliti yang menggunakan pengukuran fisiologis untuk mempelajari perkembangan seseorang di berbagai waktu dalam masa hidup. Next. Sebagai contoh, ketika seseorang mulai memasuki masa pubertas, maka tingkat hormon-hormon tertentu dalam darah meningkat. Untuk menentukan sifat dasar dari perubahan hormonal ini, para peneliti mungkin mengambil sampel darah dari sukarelawan remaja. Contoh metode penelitian pengukuran fisiologis dalam psikologi perkembangan yaitu yang pertama ada peneliti menggunakan fMRI atau functional imaging untuk mempelajari aktivitas otak remaja saat mereka terlibat dalam tugas pengambilan keputusan yang berisiko, seperti memilih antara opsi aman atau berisiko. Yang kedua ada seseorang peneliti mungkin mengukur kadar kortisol anak di lingkungan sekolah yang berbeda, seperti sekolah bertekanan tinggi dengan sekolah menggunakan pendekatan lebih santai. Contoh lain adalah eye tracking untuk mempelajari perkembangan atensi pada bayi. Peneliti menggunakan eye tracking untuk melihat bagaimana bayi melihat dan mengikuti wajah atau objek tertentu di layar. Jika bayi lebih sering melihat ke wajah orang yang tersenyum dibandingkan dengan wajah netral, hal tersebut menunjukkan preferensi visual dan respons emosional yang berkembang sejak usia dini. Penelitian semacam ini sering digunakan untuk memahami autisme, di mana pola atensi visual dapat berbeda dari anak-anak pada umumnya. Next. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.